Misalnya saya maju cawapres, Mbak Rosi mau nyoblos saya dan pasangan saya? Mau? Mau aja? Hah? Iya. Mau. Nah, ini memang agak kaget sekali ya, yaitu ketika Gibran Rakabuming Raka di sini itu soal kemungkinan Gibran menjadi cawapres. Nah, di sini bahkan juga Gibran terlihat terkejut lah ketika mendengar jawaban Rosi. Ketika Gibran balik bertanya, seperti ini videonya. Misalnya saya maju cawapres, Mbak Rosi mau nyoblos saya dan pasangan saya dengan kapasitas saya masih seperti ini? Mau? Mau aja? Hah? Iya. Mau. Ya memang sih pada waktu lalu yaitu di sini memang ada yang menggugat yaitu batas usia capres dan cawapres. Dan itu juga tidak hanya untuk Gibran saja. Ya memang sih kalau Gibran menjadi cawapres dari capres tertentu, siapapun capresnya, ketika Gibran menjadi cawapres itu memang terganjal usia. Akhirnya di sini pun batas usia cawapres digugat. Nah, apakah ya Gibran Rakabuming Raka akan menjadi cawapres beneran? Ya, saya kira itu hanya guyonan di media seperti itu. Tetapi di sini kalau melihat Gibran Rakabuming Raka di sini terlihat ya tidak ada kepastian lah untuk menjawab tidak. Ya kita serahkanlah pada Gibran Rakabuming dan ya tentu partai yang mengusungnya. Ya siapa tahu Gibran ternyata yaitu dideklarasikan menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Ya bisa jadi kalau gugatan batas usia capres ini yaitu berhasil. Di sini bahkan juga ada berita yang pada waktu lalu tanggal 5 Juni 2023 yaitu di sini kuasa hukum Partai Garuda tidak membantah uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum soal batas usia calon presiden capres dan calon wakil presiden cawapres yang dilakukan pihaknya ke Mahkamah Konstitusi untuk Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Mulanya, Desmi Hardi menjelaskan bahwa gugatan yang dilayangkan karena Partai Garuda merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan pasal 169 huruf H Undang-Undang 7/2017 yang membatasi usia minimal 40 tahun untuk capres dan cawapres. Desmi Hardi kemudian menjelaskan gugatan ini tidak hanya ditujukan untuk Gibran, namun dia juga tidak membantah gugatan ini untuk Gibran. Nah, jadi memang di sini tertulis dari undang-undang tersebut yaitu batas minimal untuk usia capres dan cawapres adalah 40 tahun. Nah, bahkan di sini juga Gibran menyebut yaitu soal isu cawapres dari Prabowo. Gibran itu cuma imajinasi kalian saja. Ya memang sih pada saat itu sudah beberapa bulan yang lalu memang Gibran Rakabuming Raka bahkan juga diisukan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Dan juga dibarengi dengan adanya gugatan usia minimal untuk capres dan cawapres. Apakah itu kebetulan atau bagaimana ya? Yang jelas memang timingnya sangat beda. Ditambah lagi ketika Gibran Rakabuming Raka diwawancarai oleh Rosi itu ya tidak menjelaskan secara gamblang, tidak menolak ataupun juga mengiyakan. Jadi masih abu-abu di sini. Di sini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut kabar dirinya akan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto hanya imajinasi wartawan. Gibran mengaku tak mengikuti gugatan tentang ambang batas usia calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Gibran membantah gugatan itu terkait dirinya. Ya, itu kan imajinasi kalian semua, kata putra sulung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Kuitang, Jakarta pada Kamis 27 Juli 2023. Kalau menurut saya sih dengan kiprah Gibran Rakabuming Raka memimpin di Wali Kota Solo itu menurut saya sangat keren sekali, sangat bagus sekali. Terbukti saat ini di Kota Solo sudah banyak wisatawan lokal dan mancanegara, itu merupakan kerja yang sangat luar biasa lah. Nah dari situ memang banyak tawaran cawapres lah, bahkan diisukan sebagai cawapres dari Pak Prabowo dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga sangat masuk akal sekali.
karena memang kerja Gibran sangat kelihatan sekali di kota Solo. Tapi menurut saya sih lebih baik menjadi Gubernur DKI Jakarta lah daripada menjadi wakil presiden, karena menurut saya sih kalau dilihat dari rekam jejak Gibran di sini, kalau memang memimpin wali kota Solo berhasil dan bahkan besok ketika mengikuti pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan mampu bekerja dengan baik, itu menurut saya sih Gibran pantas menjadi presiden ya, calon presiden lah untuk 2029 atau 2034. Itu menurut saya masih bisa menjadi presiden ya, kalau memang kerja-kerjanya sangat bagus dan diapresiasi oleh masyarakat. Menurut saya hal yang tidak mungkin Gibran masuk dalam bursa capres pada tahun-tahun berikutnya. Menurut saya lebih keren daripada saat ini menjadi cawapres. Nah, dari berita ini bahkan elektabilitas Gibran Rakabumi sebagai cawapres merangkak naik. Nah, di sini juga disusul survei, yaitu Gibran Rakabumi Raka tiba-tiba elektabilitasnya naik sebagai cawapres. Artinya Gibran Rakabumi Raka ini diperhitungkan lah menjadi cawapres, dan bahkan juga yang paling keren yaitu elektabilitasnya melebihi dari tokoh-tokoh yang sudah populer. Putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga wali kota Solo Gibran Rakabumi Raka mulai muncul dalam survei elektabilitas sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Merujuk hasil survei, beberapa lembaga riset elektabilitas Gibran mengalami kenaikan sejak beberapa bulan lalu. Elektabilitas Gibran masih sekitar 5% berdasarkan hasil survei algoritma research dan konsulting pada Juni lalu, namun kini meranjak naik di bulan Juli. Di sini, survei periode 19 Mei hingga 10 Juni melibatkan 2009 responden di 34 provinsi. Di sini ada nama Sandiaga Uno 11%, Erick Thohir 10%, Mahfud MD 8%, Ridwan Kamil 7,9%, AHY 7%, dan Gibran Rakabumi Raka 5,2%. Nah, ini menurut saya sangat mengejutkan sekali ya. Apalagi ya Gibran Rakabumi Raka itu masih sangat baru sekali lah terjun di dunia politik ya pada saat menjadi wali kota Solo, dan hanya beberapa tahun saja tetapi sudah diperhitungkan menjadi cawapres. Ini menurut saya sangat keren sekali. Dan di sini yang lebih kerennya lagi, ini survei pada 19 Mei hingga Juni. Dan di sini periode 1 Juli hingga 8 Juli 2023 melibatkan 1.242 responden dari simulasi 24 nama. Di sini Gibran Rakabumi Raka merangkak naik lagi. Di sini Erick Thohir yang paling tinggi 14%, Ridwan Kamil 13%, Mahfud MD 9%, AHY 9,5%, Sandiaga Uno 8,9%, dan Gibran Rakabumi Raka naik 7,6%. Nah, simulasi dari 12 nama, di sini Gibran Rakabumi Raka juga naik, yaitu menjadi 9% dari 12 nama. Nah, ini merupakan hal yang keren sekali lah. Jadi di sini pantas saja lah, yaitu Rosi sangat-sangat ngotot sekali menanyakan Gibran Rakabumi Raka akankah menjadi cawapres dari capres tertentu. Itu sangat penasaran sekali, dan jawaban dari Gibran Rakabumi Raka di sini pun menurut saya sih ya masih bikin penasaran. Iya juga tidak, enggak juga iya. Sangat susah sekali lah. Soalnya ekspresi Gibran ini ya datar-datar saja, jadi sangat susah sekali menilai dari ekspresi Gibran Rakabumi Raka ini. Ya, apapun itu terserah, yang penting capresnya adalah Ganjar Pranowo. Itu menurut saya lebih masuk akal sih.